Q, sekali lagi ya Q. 1, 2, 3. Hai semuanya, aku sambil ngomong nih, bisa nggak nih? Halo, selamat sore semuanya. Lagi ngapain nih? Olahraga yuk. Tau nggak nih namanya apa? Mantap, thank you. Yuk ya, kira-kira bisa hitungan sampai berapa nih? Mulai ya. 1. Oke, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ucul, iya kasih. Masker kak, ini kan lagi di rumah. Tapi aku bawa kok, jadi pas tiba-tiba aku keluar, aku udah bawa masker. Q, ntar ya Q, Q-nya belum aku lepas. Dia tuh bisa diam kok misalnya lagi aku bawa ke taman gitu. Ntar ya. Turun sini, turun. Oke, lagi ya. Tadi sampai berapa terakhir? Sampai 12 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perkembangan kan ya. Semangat. Sampai 25 kak. Oke, tantangan berikutnya 25 ya. Apakah aku berhasil sampai 25 putaran? 25 dulu lah, jangan tinggi-tinggi, 100 ketinggian. Tadi kan terakhir Bapak tadi 15 ya. Sekarang kita menuju ke 20. Oke, semangat Q. Kalian mau lihat Q ada di sini? Hai Carol, hai juga. Q sini Q. 20 aja dulu, 20 ya. Siap ya, hitung ya. Ready? 20. Ini olahraga biar perut kita tetap langsing kan guys. 20 ya. 1, 2. Tunggu, habis ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang tentang klinik cinta. Setelah ini ya, setelah olahraga ini kita akan ngobrol tentang klinik cinta yang kemarin temanya tentang cemburu buta. Yang mau kasih questionnya dulu boleh nih. Silakan, aku tunggu sambil aku olahraga dulu ya. 1. Hitung ya. 1. 20 dulu, 20 belum. Oke, 1, 2, 1, 2. Senam sore ya Carol? Iya. Jadi mandi lagi nih abis ini. Siap ya. 1. 1, 2, 20 ya. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yeay. Yeay, 25. Udah lebih dari 20. Halo, halo juga. Mantap, thank you. Lagi ngapain kalian sore-sore? Udah 20 ya, lulus ya, 25 loh. Siapa di sini nggak bisa main hula hoop? Kok yang bisa main sih pasti banyak ya yang bisa main hula hoop. Tapi ini namanya hula hoop guys. Kok kamu belum tahu ini namanya apa? Ini namanya hula hoop. Kalau yang bisa pasti banyak, tapi yang nggak bisa angkat tangannya. Ntar ya Q, habis ini ya Q. Dalam masa PPKM darurat ini, aku akan temenin kalian sering-sering live. So, nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan pada saat aku live.
Aku akan temenin kamu dalam masa ini biar tetap semangat. Nih, kita lihat Q-nya dulu. Perkenalkan Carol. Serem banget tuh kamu. Namanya, julukannya itu ya. Oh ya, aku mau bacain. Kemarin banyak banget yang tanya di klinik cintanya. Banyak yang belum aku jawabin ya. Ayo main basket. Yuk main online ya, virtual ya. Halo juga. Momon. Istanbul, Turki. Hai. Kalian lebih suka olahraga itu pagi, siang, atau sore? Sudah makan? Sudah dong Daniel. Makan pagi udah, makan siang udah. Oh ya, PQ-nya udah pagi. PQ itu juga makannya 3 kali sehari loh. Nah, kita mau bacain questionnya. Oh, questionnya yang tentang klinik cintanya nggak muncul di sini ya. Oh, ini ada deh. Tunggu ya. Oke, ini tentang cemburu buta. Ini ada yang bilang kayak gini. Aku single nih, tapi cemburu lihat teman aku pada pacaran semua. Jadi gimana nih? Jadi kamu ikutan aja, waktu kamu diajak teman kamu yang lagi pacaran, kamu diajakin ikut aja. Biar apa? Biar ketularan. Siapa tahu habis kan dia lagi ngumpul-ngumpul. Siapa tahu kamu mau ketemu gebetan kan di sana. Dan juga kamu bisa jadi ini penengah kalau misalnya mereka berantem. Q. Kok mukanya agak pucat sih kakak? Masa sih Mahesa? Enggak kok, biasa aja nih. Lagi ya, berikutnya. Waduh, memaafkan kebohongan wanita adalah kewajiban bagi seorang pria. Kebohongan wanita, memangnya cowok selalu jujur? Ayo. Kadang orang selalu melihat ini ya, sisi orang lain, kesalahan orang lain gitu kan. Padahal diri sendirinya juga harus diintrospeksi juga. Emang dia aja yang misalnya yang menurut kamu dia bohong, kamu juga apakah kamu nggak pernah bohong sama dia ya kan? Tapi paling penting dalam sebuah hubungan tuh benar adalah komunikasi ya teman-teman. Komunikasi, keterbukaan, dan pastinya saling percaya. Kalau misalnya nggak saling percaya ya kan buat apa ini punya hubungan gitu kan, jadi sia-sia. Lebih suka rambut yang sebelumnya. Oh ya, tenang Arif, ada kok. Do you know what I mean? Salam dari Papua, Raja Ampat. Hai Mayor. Mandi dulu. Mandinya di mana itu? Lagi di lautan mana? Itu punya apa itu? Apa bener C? Once cheater always a cheater. Bohongnya itu dilihat dulu ya. Tapi namanya bohong ya, walaupun bohong. Misalnya kayak bohong apa ya? Emang misalnya kayak bohong. Ya bener sih dalam sebuah hubungan itu harus jujur. Tapi gimana ya? Kita nggak bisa kayak memaksakan seseorang tuh harus selalu gitu kan. Pokoknya sebentar, mungkin dia punya alasan untuk bohong, misalnya berbohong, asalkan itu nggak fatal gitu ya menurut aku sih ya. Asalkan dia mempunyai alasannya kenapa dia sebelumnya nggak mengatakan sejujurnya, mungkin dia punya alasan. Dan kalau alasan tersebut bisa kamu terima ya it's okay. Tapi kalau misalnya cheater tuh jadi kayak dia kayak tuh bisa mencurangi kamu atau selingkuh gitu ya, kayak gitu kan ya. Biasanya kalau sekali itu bisa jadi akan melakukan, kalau udah terbiasa selingkuh ya otomatis dia biasanya akan lebih mudah untuk melakukan hal itu lagi dibandingkan yang nggak pernah selingkuh gitu kan. Tapi kita nggak bisa menghakimi seseorang juga dari masa lalunya gitu. Orang kan mungkin bisa berubah juga gitu. Tapi jangan mengharapkan ya, jangan mengharapkan seseorang bisa kamu punya pasangan tuh kamu mengharapkan dia untuk berubah gitu kan. Untuk berubah itu kita
jangan kayak berusaha merubah orang lain, nggak bisa. Yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Jadi maksudnya kayak gini, misalnya kamu merasa pasangan kamu itu bohong, atau kamu merasa dia tukang selingkuh, ya udah dari sikap kamu aja, ya udah kamu pergi itu dalam artian agar dia pada saat dia kembali lagi ke kamu, dia berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau dia nggak bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya bye bye gitu kan. Kakak psikolog, iya psikolog hati kamu. Kalau berteman dengan lawan jenis emang harus good looking ya? Emang harus seperti itu? Nggak juga, itu emang ini apa ketentuan dari mana? Nggak ada tuh ya ketentuan kayak gitu. Setuju kak. Gimana cara ngadepin pasangan yang mentingin karir? Mentingin karir, kalau dia terfokus untuk mencapai karirnya, untuk mengejar apa, maksudnya dia fokus untuk mencapai sesuatu dalam karirnya, ya bagus dong, asalkan karir tersebut positif dan juga itu hal yang baik ya kan. Ya kita sebagai, kalau kita benar-benar mencintai pasangan kita, ya kita harus mendukungnya dengan sepenuh hati gitu. Tapi kalau kamu merasa kamu dicuekin kayak gitu kan, karena dia terlalu fokus dengan kerjaannya, ya kamu bisa nunggu dia. Kalau misalnya dia sibuk, ya kamu datengin gitu kan, kamu yang hubungin dia kayak gitu. Pokoknya jangan hitungan deh kok dengan pasangan gitu. Maksudnya jangan sampai misalnya dia nggak ngubungin, dia ini nggak ngubungin terus kamu nggak ngubungin gitu kan, jadinya nggak nyambung ya kan, nggak terjadi. Kok nggak ada komunikasi itu jadi nggak ada hubungan. Iya Gyu, bentar Gyu. Itu siapa yang nyapu, kasihan lo nggak di mana? Itu tetangga sebelah kayaknya lagi dengerin aku ini klinik cinta, ikut dengerin klinik cinta, pengen konsultasi tapi malu kayaknya. Kak, kok makin lama lihat kakak makin sayang deh, kayak ada manis-manisnya gitu loh kak. Masa sih? Makasih. Boleh, aku akan terima live dengan kamu yang ada di sana. Kita akan tanya ya tentang, pinter banget bagus jadi istri. Bagusnya gimana tuh kakak? Oke, kita terima pertelepon. Masak nasi gorengnya mak? Oh enggak, hari ini enggak masak nasi goreng kok. Hari ini bikin sosis. Jahil dia. Oh, aku terima penelpon tapi nggak masuk. Biasanya kok setelah terima penelpon gini ini ya teman-teman, suaranya jadi berbet gitu nggak sih? Kayak di Instagram tuh misalnya kayak gak terima, setelah terima caller penelpon gitu, teleponnya jadi berbet. Suka sama matanya, makasih. Kurusan Siti saiki. Oh ya, tapi ya api lah nek kayak ngono. Soalnya di sini naik turun tangga terus, nanti sebelum mulai meneh. Tapi nanti ya setelah PPKM berakhir, aku berarti baru bisa pulang ke Jakarta ntar, berarti setelah PPKM daruratnya selesai. Ramai bener tuh suara ayamnya. Iya, itu tetangga aku. Kok ayamnya kakak aku ada di kebun. Ini kenapa ini ya nggak masuk ya video callnya ya? Where do you come from? I come from Indonesia. And you? Kalau semisalnya ya, kakak nggak pernah dapat waktu sama pasangannya gimana? Nggak pernah dapat, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin kok menurut aku ya, pasti ada waktu sesibuk-sibuknya pasangan kita, menurut aku pasti ada lah waktu untuk kita dong. Masa misalnya seminggu, katakanlah seminggu dia sibuk ya kan, katakanlah dalam seminggu dia itu sibuk, masa sih minggu sesudahnya nggak bisa nemuin kita gitu kan. Kok misalnya 2 minggu, katakanlah 2 minggu itu ini nemen banget ya, nemen banget kok kayak bahasa Indonesianya, sampai keterlaluan sampai 2 minggu, ya ampun gitu kan. Ya mungkin dia sibuk banget ya, mungkin ke luar pulau atau ke luar negeri ada kerjaan gitu kan ya, tapi pasti ada ketemu kan. Kok misalnya dia nggak bisa nemuin kamu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bahkan berbulan-bulan, itu namanya bukan pasangan kali. Ya udah kamu jalan aja sama yang lainnya, udah cukup repot ya kan. Iya dong, kok misalnya nggak pernah ketemu, namanya bukan pasangan kan ya. Pasti ada waktu dong pasangan itu ketemu sama kita. Karena gede amat ya, apanya tuh yang gede?
matanya, hidungnya, bibirnya, rambutnya. Kak belum makan? Udah makan siang. Oke, ini dia. Sering ngerasa kurang pantas buat doi. Secara doi itu cantik banget, dah jadi cemburuan akunya. Oh, nggak boleh kayak gitu dong. Jangan merasa insecure, jangan merasa insecure ya. Kenapa? Karena kan dia udah memilih kamu menjadi the one-nya, dia udah memilih kamu. So, berarti kamu harus yakin dong. Berarti kamu tuh adalah something special. Kamu tuh berbeda dari yang lainnya sehingga dia memutuskan untuk memilih kamu. Kalau misalnya kamu kalau misalnya kamu ngerasa nggak pantas nih buat doi, ngapain dia milih kamu ya kan? Pasti kamu memiliki sesuatu yang bikin hatinya dak dikdukser yang nggak dia rasakan di orang lainnya gitu. Jadi percaya diri aja ya kan? Sore kak, sore. Syuting dong, yang nyapu siapa? Oh ya, nanti aku masukin nih yang nyapu siapa. Apa ada videonya? Ya Q, kamu ntar kalau aku gendong di sini ntar lompat-lompat. Ntar ya Q. Marah Q-nya, dia cemburu ke aku lagi ngobrol kayak gini. Kita terima lagi ya coba ya penelponnya. Mudah-mudahan dia bisa. Udah aku invite loh. Maksudnya udah aku approve tapi kayaknya lagi error kah? Hmm. Oh ini masuk. Halo. Halo, selamat sore. Lepaskan aku. Kenapa ya? Nggak muncul ya? Ih, nggak muncul deh. Mana monyetnya gendong dong, pengen lihat. Kan udah itu aku gendong di ini. Di mana itu di feed aku tuh monyetnya aku gendong-gendong. Nanti dia tuh kok dilepas di sini ya guys, bukannya aku nggak mau nampilin dia di sini. Kok dia dilepas di rumah, dia langsung melompat kemanapun dan nggak ada yang bisa menangkap kecuali adik aku udah keluar atau udah berdua yang mengepung dia baru dia bisa ketangkep. Tapi kalau misalnya aku ajak ke taman nanti deh kalau aku ajak ke taman, kok sempat aku live, kok nggak aku storyin ya. Kalau di taman dia diem banget gitu, demplok terus nempel terus di dalam rumah dia bisa melompat-lompat kemanapun. Quality time dengan pasangan itu perlu, namanya pasangan. Harus pintar-pintar cari waktu. Bagaimana mungkin kamu lupa dengannya karena duniamu, padahal pasanganmu adalah bagian dari duniamu sendiri. Betul banget, Anu, mantap nih. Just. Gak berani do WA-nya. Apa tuh? Connecting lagi, Vero. Ya nggak bisa tuh. Oh, connecting lagi. Udah tuh. Nggak tahu nggak muncul. Selamat sore. Halo Mbak, lagi curhat ya? Iya, ini lagi temanya kan cemburu buta tuh di story aku. Nah, ini aku jawabin lewat live. Kemarin kan beberapa udah aku jawabin lewat story. Sekarang aku jawabin lewat live. Sambil ngobrol, bukan jawabin sih, pokoknya sharing-sharing aja buat kamu yang mau kasih saran-saran dan masukan buat teman-teman semuanya di sini juga boleh loh. Q, aku cemburu kalau kamu deket-deket sama cowok lain. Gimana solusinya ya dokter? Oh, ngapain kamu cemburu? Walaupun aku dekat sama cowok lain, tapi kan hatiku cuma sama kamu. Ya. Bagaimana supaya move on sama doi? Supaya move on ya kamu butuh waktu ya, butuh waktu itu, butuh waktu. Ngomong Jawa ya lambia lucu. Iya tak campur-campur. Ya kalau misalnya move on itu pastinya butuh waktu, nggak bisa waktunya bisa sebentar, bisa lama tergantung kamu dan kamu pasti bisa melakukan berbagai aktivitas, melakukan hobi kamu, mungkin lebih banyak bersosialisasi dengan lingkungan, menghadiri acara-acara, tapi sekarang nggak boleh ya PPKM ya. Jadi itu lebih membuka hubungan lagi, bersosialisasi gitu, membuka hubungan baru, jadi kamu nggak kepikiran doi terus gitu. Dan nggak usah stalking sosial medianya terus ya, bikin kamu jadi keingetan terus. Hmm? Intinya saling percaya aja, setiap hubungan cemburu itu wajar, tapi cemburu ada batasnya. Iya benar banget Saudi. Jadi
Cemburu tuh boleh sih ya, kalau misalnya dalam hubungan nggak ada cemburu-cemburunya kayak hambar banget ya kan, hambar. Ada cemburu-cemburunya dikit biar sebagai bumbu atau pemanis gitu. Kak, kostum-kostumnya tuh beli di mana? Kostumnya ada yang order dari luar, ada juga yang jahit, ada yang jahitin gitu, ada yang beli online juga, macam-macam sih. Ada yang pesan ke teman. Oke deh teman-teman, nah sebelum sore aku mau ajak jalan-jalan dulu queue-nya ke taman ya, biar dia nggak boring. Oke deh, thank you so much ya udah bergabung di live aku. Pokoknya teman-teman nyalakan notifikasinya selama masa PPKM ini. Pokoknya aku bakal sering-sering live biar bisa nemenin kamu semuanya, biar selalu semangat, happy, stay healthy, dan keep safe semuanya. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan salam cinta. PPKM pernah percaya, kemudian menyesal. Oke deh, thank you semua, thank you so much semuanya. Bye bye. Salam cinta. Thank you.